Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Madinah Story. Nah Sobat Madinah, kembali lagi dengan aku Weni Gemoy yang akan membawakan cerita hari ini tentang Nabi yang terkenal dengan kapalnya yang besar atau bahteranya yang besar Sobat Madinah. Oke, sebelum masuk ke kisahnya, aku bakal ngasih tahu cara ikutan giveaway Madinah World Road to 2000 subscriber. Caranya gimana? Jangan lupa tonton video ini sampai habis, karena di akhir video aku bakal kasih tahu kalian. Oke Sobat Madinah, aku bakal menceritakan tentang kali ini kisahnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini merupakan nabi yang ada setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam ini dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, masyarakatnya ini memeluk Islam semuanya. Namun sesudahnya setelah itu orang-orang berada dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala atau patung ya Sobat Madinah, ya di sini diceritakan. Oke, sekarang kita masuk ke cerita dakwahnya Nabi Nuh ya. Jadi cerita di sini tuh pas Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di sini, yaitu manusia-manusianya nih pada nyembah berhala atau patung Sobat Madinah. Sebelumnya sih mereka menyembah Allah ya, tapi setelah mereka dihasut oleh setan untuk menyembah berhala dan meyakini bahwa berhala itu adalah Tuhannya. Jadi ini tuh berhalanya ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Di situ aja udah musyrik ya Sobat Madinah sebenarnya ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk berdakwah. Nah di sini tuh ada terbagi. Ada yang mereka mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, menjadi pendukung Nabi Nuh alaihissalam. Tapi lebih banyak lagi yang mereka kufur atau sesat gitu Sobat Madinah. Dan kebanyakan yang sesat atau kufur ini adalah disebutkan bahwa orang-orang elit atau yang mereka punya jabatan lah. Kalau zaman sekarang mungkin, nah di zaman dulu tuh mereka punya jabatan dan mereka itu nggak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di sini yang bikin salut dari Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau ini termasuk nabi yang kreatif. Jadi meskipun banyak orang yang menentangnya, tapi Nabi Nuh ini punya segudang cara untuk dia berdakwah. Misalkan dia nggak boleh dakwah siang nih, diincar saat siang, nah dia dakwahnya malam. Jadi dia menggunakan segala macam metode dan cara untuk berdakwah, mengajak umat manusia di jalan Allah Sobat Madinah. Tapi saat itu pas Nabi Nuh alaihissalam memberikan seruan kepada umat manusia yang sesat ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak percaya. Jadi mereka tuh menolak tuh kayak gini, kayak kamu tuh cuma manusia biasa gitu. Mereka nggak percaya kalau Nabi Nuh alaihissalam ini adalah seorang nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tuh nggak percaya, kayak kamu tuh bukan siapa-siapa. Terus Nabi Nuh ini ngasih tahu kalau misalkan kalau kalian nggak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tuh akan dapat azab kalau kalian kayak gini terus gitu Sobat Madinah. Singkatnya kayak gitulah Nabi Nuh memberikan seruan atau dakwahnya kepada para manusia-manusia yang sesat. Tapi mereka menolak dengan mereka tuh bilang, kamu tuh cuma manusia biasa, pokoknya kamu tuh nggak bisa dipercayalah. Intinya mereka kayak gitu. Terus kayak mana kalau emang ada azabnya, mana sini ngasih ke aku. Pokoknya kayak gitulah mereka, coba sini azabnya mana gitu, kayak nantangin gitu loh Sobat Madinah. Nah di sini karena Nabi Nuh udah mulai kayak nih orang-orang susah banget nih dibilangin nih, kayak nggak mau nurut juga nih. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab atau teguran kepada manusia yang sesat atau kufur yang menyembah berhala tadi ini. Lalu di situ turunlah perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh alaihissalam tadi, disebutkanlah jawabannya bahwa terkandung di dalam surat Hud ayat 37 untuk Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Di situ disebutkan bahwa akan ada banjir besar, banjir bandang yang menyapu kota, pokoknya yang tepat yang daerah sesat tadi. Terus Nabi Nuh alaihissalam ini diharuskan untuk membuat perahu besar gitu dan mengajak pengikutnya atau pendukungnya untuk naik ke perahu itu gitu Sobat Madinah. Nah karena Nabi Nuh alaihissalam ini udah capek dengan kelakuan para kaumnya yang makin keras dan gak peduli nih dengan seruannya, akhirnya Nabi Nuh pun memutuskan untuk, yaitu dia membuat perahu. Allah memerintahkan untuk Nabi Nuh menanam pohon untuk membuat perahu. Lalu Nabi Nuh dan para pengikutnya pun menanam pohon dan menunggunya selama 100 tahun Sobat Madinah. Kemudian pohon ini dipotong dan dibuat perahu. Jadi perahunya ini dibuat sangat besar Sobat Madinah, sangat besar. Jadi kalau ibaratnya kita mungkin nggak kebayang kali ya sekarang saking besarnya perahu ini. Dan perahu ini tuh punya banyak tingkatan. Jadi di tingkat paling bawah itu
untuk binatang-binatang atau hewan-hewan. Nah, di sini diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh membawa hewan itu sepasang-sepasang gitu sobat Madinah. Pokoknya para pengikut Nabi Nuh itu yang mereka taat kepada Allah dan mereka mempercayai Nabi Nuh juga, itu diajak semuanya ke kapal itu, ke kapal yang sangat besar itu sobat Madinah. Meskipun Nabi Nuh ini udah membuat kapal gitu kan, udah memberitahu bahwa ini tuh akan ada banjir bandang loh. Kalian tuh berubahlah gitu. Kalian harusnya menyembah Allah, bukan kayak gini. Ini azab Allah tuh akan datang. Tapi kaum kafir ini masih nggak percaya. Apaan sih, nggak percaya mereka. Terus abis itu karena mereka tetap ingkar, ya udah Nabi Nuh akhirnya menyerah. Dan setelah selesai perahu ini dibuat, nggak lama kemudian sobat Madinah, muncullah air dari mana-mana. Jadi yang tadinya tuh sumber api bahkan ngeluarin air gitu, saking gedenya banjir ini. Dan Nabi Nuh pun selamat, yaitu dengan kapalnya. Dia dan pengikutnya dan binatang-binatang yang dia bawa juga selamat karena naik kapal itu, kapalnya Nabi Nuh. Tapi yang lain tuh nggak selamat sobat Madinah karena banjir bandang yang sangat besar itu. Nah, di sini juga diceritakan bahwa salah satu anak Nabi Nuh juga tuh ada yang nggak selamat karena dia membangkang dan dia tidak mempercayai ayahnya sendiri sobat Madinah. Nah, dari situ setelah banjir melanda ini semua, kan yang selamat tadi kan cuma Nabi Nuh dan para pengikutnya dan para binatang yang diselamatkan ya. Bahkan anak kecil dan orang dewasa yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyembah berhala juga mereka tenggelam semua tuh sobat Madinah di situ. Setelah banjir selesai dan hujan pun reda, akhirnya kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali seluruh air yang tadi airnya dari langit turun hujan. Jadi hujannya pun mulai reda, banjirnya mulai surut. Dan setelah banjir surut nih kan udah bisa nih manusia untuk berjalan di atas bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk turun dari kapal dan melanjutkan kehidupannya. Jadi itu dari situ udah mulai berkah, terus semuanya kehidupannya pun berjalan normal ya. Dari sini Allah juga memberikan Nabi Nuh alaihissalam keturunan lagi dari anak-anak cucunya. Gitu sobat Madinah. Nah, yang mau aku garis bawahi di sini adalah yang menurut aku hikmah yang bisa diambil dari perjuangan Nabi Nuh ini adalah bahwa Nabi Nuh ini sabar banget kepada kaumnya sobat Madinah. Jadi dia udah berusaha dan disebutkan juga bahwa dakwahnya ini aku mengambil dari beberapa sumber ya sobat Madinah. Salah satu kayak di Wikipedia, terus di buku kisah Nabi. Ini tuh Nabi Nuh ini perjuangan berdakwahnya tuh termasuk lama, yaitu 950 tahun sobat Madinah. Dia berdakwah mengajak para manusia yang kafir dan sesat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kekufurannya. Maksudnya jangan menyembah berhala tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala karena semua itu dari Allah gitu. Terus beliau ini menggunakan segala macam cara atau metode untuk bagaimana biar berdakwah gitu sobat Madinah, untuk mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Islam gitu. Di situ salut banget gak sih? Nah, di sini juga yang bisa digarisbawahi untuk perjuangan dari Nabi Nuh alaihissalam adalah bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini selain dia nggak pernah lelah, beliau ini juga nggak pandang bulu. Jadi semuanya sama beliau tuh diajak dan diajarkan gitu. Dakwahnya tuh kemana-mana. Selain caranya yang kreatif, terus nggak pernah lelah, dakwahnya juga nggak pandang bulu, mau itu kaum kalangan atas ataupun kalangan bawah, orang tua, siapapun sama Nabi Nuh alaihissalam ini diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan sobat Madinah gitu. Itu aja sih cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, besarnya kapalnya, terus kayak gimana Nabi Nuh alaihissalam ini bisa berjuang gitu. 950 tahun itu bukan waktu yang singkat ya sobat Madinah. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat sobat Madinah yang di luar sana. Mungkin kita pribadi masih suka kayak ngajak orang sholat aja kayak males-malesan, kita pribadi aja males-malesan. Padahal dulu kayak perjuangannya lebih berat lagi loh gitu, dan cara itu kreatif banget gitu sobat Madinah. Oke sobat Madinah, tadi kan aku udah janji ya mau ngingetin ke kalian gimana sih caranya untuk ikutan giveaway Madinah World Tour 2000 subscriber itu. Nah sekarang aku janji karena ini udah di akhir video, caranya gampang banget, cukup subscribe, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalian aktif aja di setiap video kita, ngasih rekomendasi apapun itu. Misalkan nih di video Madinah Story aku butuh kasih dong rekomendasi cerita gitu. Nah kalian boleh komen nih di bawah, atau di video Madinah Review kasih dong rekomendasi makanan atau sesuatu yang bisa kita review. Kalian komen aja sobat Madinah pokoknya, dan share sebanyak-banyaknya, ajak siapapun buat share. Karena kalau udah 2000 subscriber kita bakal ngumumin siapa aja yang menang gitu sobat Madinah. Lumayan kan uang jajan giveaway OVO 250.000 untuk 5 orang pemenang. Oke sobat Madinah, jangan lupa
Komen di bawah rekomendasi cerita yang harus aku ceritain di Madinah Story. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di Madinah Story berikutnya. Aku ini Gemoy pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah. Action. Nah. Belum. Ini rodenya belum nyolok. Biar jelas. Baterainya kan habis itu. Tapi masih bisa buat backup bang. Kayak. Nah, ini nih puncaknya ya menurut aku Sobat Madinah. Jadi karena kaum kafir ini udah bosan sama seruan Nabi Nuh alaihissalam ini, akhirnya beliau pun Nggak fokus.